349 juta di tahun 2024 ini. Itu bisa dapat apa sih? Apartemen studio yang cuma sepetak, atau mungkin dapat LMPV yang dipopokin. Jadinya LSUV gitu kalau yang biasa dijual-jual sekarang. Bosan gak sih kayak gitu? Pengen SUV yang betulan gitu loh. 349 juta. Tapi zaman sekarang ini ada gebrakan baru dari Chery Indonesia, bisa dapat SUV medium betulan seperti ini. Nah, inilah Chery Tiggo 8 Comfort. Penasaran? Ini dengan harga segitu tuh bisa dapat apa sih? Karena dari luar aja udah kelihatan mahal gitu loh. Ayo kita lihat, dengan 349 juta bisa dapat apa? Start your engine. Jadi sebelumnya si Rockford udah pernah ngulas si Chery Tiggo 8 yang premium. Itu tipe tertingginya yang harganya 389 juta, itu juga nggak ngotak sih sebetulnya. Ini videonya ada di sini nih. Nah, kalau ini dengan harganya yang makin di luar nalar, hampir nggak ada yang beda sebetulnya. Kita dapat antena shark fin di sini, lalu juga menggunakan jendelanya ada defogger. Jadi kalau dibanding sama si Tiggo 8 premium, ini sampingnya persis podo wae. Kita dapat handle pintu model tarik, bukan yang cepol seperti mobil-mobil murah. Kita juga dapat kum yang memanjang sampai ke belakang gitu ya. Claddingnya sama seperti yang di premium. Ini juga ada cladding hitamnya yang mengesankan SUV kokoh. Dan ada kum juga di bawah sini gitu. Ini spionnya dia sudah dilengkapi dengan pemanas. Jadi kalau misalnya hujan gitu ya, berembun, dia nantinya akan menghangatkan dan tidak ada embun. Ada kamera. Kameranya sudah 4 buah, 360. Sama kayak yang premium. Jadi kalau kita mikir ya, tipe bawah biasanya disunat-sunat, kameranya masih ada. Tapi memang karena dia tidak punya ADAS, jadi tidak ada blind spot monitoring di spion. Dan kita juga mendapatkan emblem di sini. Emblemnya TGDI, Turbo Gasoline Direct Injection. Jadi itulah mesinnya dengan logo T turbonya yang warnanya merah. Yang kalian tahu itu artinya apa? Merah itu racing. Selanjutnya adalah roda. Ini adalah bagian yang paling sering disunat untuk mengurangi harga. Dan kita tahu harga mobil ini masih di luar nurul ya, agak-agak di luar nurul. Dan kita mendapatkan ban dan velg yang sama dengan tipe premium di sini, tidak disunat sama sekali. Ya, kita dapat velg 18 inci. Ini velgnya model two-tone lagi ya. Bannya GT Comfort F50. Ini ukurannya 235/55 R18. Velgnya 18 inci dengan rem cakram di keempat roda. Tentu saja rem mobil ini semuanya sudah ABS. Bisa jadi ini adalah mobil paling murah di Indonesia dengan velg 18 inci dari pabrikan. Bisa jadi sih sebetulnya. Jadi ini bagian depannya ya, si Chery Tiggo 8 Comfort yang merupakan tipe termurah daripada series Tiggo 8. Dan semua lampunya jelas sudah LED seperti yang ada di belakang. Ini benar-benar mewah sih sebetulnya. Dan tidak hanya sampai situ, kemewahan terdapat pada grill dan logonya. Ya, tahu grillnya motif diamond, dan diamond itu melambangkan kemewahan. Tapi di bagian logo ini ya, ini adalah logo Chery terbaru. Ini logonya bisa menyala. Jadi memang dia bukan menyalanya terus-menerus. Misalnya malam-malam kita mendekati mobilnya dengan kunci, nantinya semua lampu kan akan menyala tuh. Dia juga bakal ikutan berpendar secara elegan. Dan karena dia adalah tipe comfort bukan premium, tidak punya ADAS di sini. Jadi memang yang di bawah situ itu bukan radar, itu hanya hiasan saja. Kalau misalnya mau radarnya, beli yang tipe premium. Itu juga murah sih sebetulnya, tapi ini lebih murah lagi. Dan kita juga dapat kamera di depan sini. Wipernya sendiri sudah frameless seperti mobil mewah. Dan kurang lebih kayak gitu. Kita langsung aja lihat di interiornya. Ada bedanya nggak sih? Ayo.
Kita sudah berada di interior daripada si Tigo 8 Comfort. Nah, kita langsung masuk aja ke dalamnya dan kita tutup dulu pintunya. Solid suaranya, rasanya juga padat gitu, seperti mobil Eropa. Kalau kita lihat ya, ini di bagian sini, di door trimnya dilengkapi dengan jahitan asli, material yang halus. Kita langsung aja nyalakan mobilnya, tapi kita atur dulu posisi berkendara yang ergonomis. Udah elektrik, sama seperti di premium. Dan setirnya dulu, ini kerasa sekali ya. Halus bahannya, dia sudah flat bottom. Di sini ada audio control dan juga cruise control di sini. Sama seperti di yang premium, AC-nya ada di sini dan tetap semuanya kita bisa ngatur temperatur kiri kanan dual zone-nya. Pengaturan arah semburannya juga ada. Dia juga sudah ada filter udaranya. Jadi bisa udara di dalam mobil ini bersih dan tombol fisik tetap ada buat ngatur fan sama temperatur. Dan disinilah tuas transmisinya. Dia menggunakan transmisi 7-speed dual clutch wet clutch. Jadi memang Chery Indonesia tuh sempat bilang kalau semua produk Chery yang dijual di Indonesia itu menggunakan wet clutch. Jadi udah nggak usah diragukan lagi reliability-nya. Ada rem parkir elektrik dan auto hold di sebelah sini. Ada tempat yang bisa digunakan buat naruh HP ya di sini dan 2 buah cup holder. Di sini dashboardnya juga menggunakan material yang lembut. Ini material kulit dengan jahitan gitu ya. Dan di sini ini nih soft touch-nya tebel banget. Material yang bagus. Nggak kebayang kalau ini adalah mobil 349 juta. Biasanya ya mobilnya ya materialnya interior sama plastik semua. Paling kalau ada soft touch cuma dikit, tapi di sini terlalu banyak. Untuk di sini juga ada tombol fisiknya gitu ya, yang kalau ditekan ada rasa mewahnya gitu loh. Pada saat kita tekan tuh ada kliknya itu. Dan beberapa tombol di sini juga fungsional semua, dari volume buat matiin head unit, hazardnya lokasinya bener ya. Bukan kayak beberapa mobil-mobil tertentu yang naruh hazard di tempat aneh kayak di atas atau di mana gitu ya. Ada tombol untuk kamera 360, bisa 2D view, bisa 3D view. Wih, kelihatan gitu. Dan head unit ini sendiri, kalau dibandingin sama si Tigo 8 Premium yang udah pernah diulas sama si Rockford, ini sama saja sebetulnya. Dan ya kurang lebih begitu. Sisanya ada sistem upgrade juga. Jadi kalau ada update software bisa tekan di sini. Untuk sound system mobil ini juga tidak disunat. Ini masih pakai merek Sony. Itu Sony sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Di sini spionnya juga sudah day night view otomatis. Jadi bukan yang pakai cetek gitu, bukan. Untuk lampunya sendiri juga sudah otomatis dan juga untuk wipernya sendiri juga sudah otomatis. Juga dapat ini ya, sun visor penumpangnya tidak ada lampunya, tapi ada kacanya. Jadi untuk driver itu nggak perlu ngaca di sini, nggak perlu ngaca lihat HP, juga bisa ngaca di sini. Dan bedanya dibandingkan dengan si tipe premium, tidak ada panoramic sunroof. Ya memang panoramic sunroof itu tidak semua orang menyukai fitur seperti itu, karena mungkin mereka takut panas gitu ya, tidak mau harus merawat panoramic roofnya karena malas. Jadi mereka bisa membeli tipe yang comfort ini tidak ada panoramic roofnya. Dan memang atapnya polosan semua, karena lampunya itu semuanya tuh ditaruh di pinggir-pinggir, jadi nggak ada lampu yang ditaruh di tengah. Selain joknya yang elektrik, kita juga dapat nih di bagian sini nih, ini headrestnya bisa ditekuk-tekuk seperti yang ada di pesawat kelas bisnis. Ini adalah gebrakan yang sangat hebat. Jadi di harga 349 juta hanya dia yang punya. Dan otomatis mobil termurah di Indonesia yang punya beginian adalah Tigo 8 Comfort. Kita berada di bagian joknya yang menggunakan material kulitnya yang lembut ini ya. Jahitannya juga rapih banget. Dan memang untuk jok penumpangnya manual, tidak elektrik gitu. Bicara soal jok elektrik, si jok drivernya ini itu kalau di tipe premium yang udah di review sama Oppo di sini, nah itu dia ada memory seat. Kalau di sini tidak ada, tapi itu nggak apa-apa sih sebetulnya disunat, karena ya itu sesuatu yang mewah banget, yang nice to have. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Dan ingat, mobil ini harga 349 juta. Kita udah banyak melihat hal-hal yang terlalu outstanding di mobil ini. Kiranya kalau di depan sih kurang lebih seperti itu ya, mewah.
Dan sekarang kita coba langsung ke bagian belakangnya untuk melihat ada bedanya nggak sih. Kita berada di interior belakang daripada si Chery Tiggo 8 Comfort. Jadi bedanya adalah kalau di tipe premium itu tuh ada corak jok yang motifnya tuh wajik gitu ya, motif-motif kemewahan gitu. Dan kalau di sini tidak ada, tapi tetap menggunakan material kulit halus yang enak dengan jahitan asli yang rapi. Kalau duduk di sini, ini cukup unik sih ya, karena pahanya cukup tersangga dengan baik. Ini posisi duduknya cukup tinggi dan nutup pintunya juga sama seperti di depan, solid gitu. Chery Tiggo 8 ini itu dirancang menggunakan platform T1X atau T1X. Itu adalah platform yang bekerja sama dari Chery dengan Jaguar Land Rover. Itu adalah suatu platform yang di-co-engineer gitu ya. Dan makanya entah kenapa rasanya posisi duduk di sini aja itu tuh ada rasa-rasa miripnya dengan produk-produk dari GLR gitu loh. Itu adalah salah satu kemewahan yang hakiki juga dan kita dapatkan di mobil dengan harga 349 juta. Dan karena memang aslinya tuh dia juga ada yang all wheel drive kalau di Tiggo 8 Pro Max, jadinya ada kayak jedukan gardan sedikit di sini, tapi ini jedukan gardannya manusiawi, tipis gitu loh. Itu juga dapat AC belakang di sini supaya tetap terasa gitu loh angin sampai belakang. Ada juga slot USB untuk nyolok-nyolok di sini ya, meskipun memang hanya ada satu. Ada seat back pocket 2 buah di belakang, dan kalau kita duduk di sini dapat armrest. Dan yang gue suka banget nih soal armrestnya, ini bahan plastiknya ini solid banget. Ini bukan plastik murahan, ini plastik yang bagus banget. Dan ada cup holder, ada hand grip yang model retract, dan lampu kabinnya kayak yang udah dibilang tadi ada di samping. Dan kalau biasanya beberapa mobil tertentu itu interior belakangnya itu tidak selembut yang di depan. Tapi kalau di Tiggo 8 yang Comfort ini, bahkan yang paling murah ini ya, ini bagiannya lembut, jahitan asli, sininya juga lembut, sininya juga lembut. Jadi kita mendapatkan kemewahan yang sama bagi penumpang di tengah ini. Dan tentu saja sama seperti di Tiggo 8 yang premium, di sini tertulis Tiggo. Supaya mewah gitu ya, kayak mobil-mobil mewah gitu, ada embossnya. Jahitannya juga semua di sini rapi, ada Isofix juga kalau Anda mau meletakkan kursi anak-anak gitu ya. Nah, baris ketiga dari mobil ini sama saja sebetulnya dengan yang di Tiggo 8 Premium. Cuma bedanya adalah dia AC belakangnya itu tidak ada di sini. Jadi harus mengandalkan semburan angin dari yang di tengah. Karena juga jarang kan orang duduk di belakang, paling juga emergency gitu kan. Anda akan mengira kalau misalnya mobil ini menggunakan bagasi manual karena disunat karena harganya lebih murah. Tidak. Mobil ini sudah menggunakan power backdoor. Yang power backdoornya halus banget suara motornya. Ini harus dicontoh oleh pabrikan lain sebetulnya. Dan intinya bedanya sih kayak gitu. Lebih penasaran rasa bawahnya sih sebetulnya. Jadi pasti rasa nyetirnya pasti beda dong. Kita harus mencoba langsung rasa berkendara dari Tiggo 8 Comfort ini. Oke, Auto Junkies, kita sudah berada di balik kemudi daripada si Tiggo 8 Comfort. Namun ada sedikit catatan nih ya, kalau kalian ngelihat di rolling shot alias shot mobil ini pada saat jalan, di depan ada DRL dan di bagian belakang ada lampu light bar menyeberang, ini memang aksesoris, tapi bisa kalian beli sebagai tambahan atau opsional. Jadi pada saat kalian beli Tiggo 8 Comfort secara standar, depannya memang masih belum dapat DRL dan belum ada lampu light bar di bagian bagasinya. Tapi DRL bawaan udah ada di lampunya. Dan lampu belakangnya juga ada 3D. Jadi secara bawaan juga sudah keren banget. Ya, jadi kan dia nggak ada panoramic sunroof gitu kan ya. Itu akan sangat mempengaruhi dia punya rigiditas daripada bodinya, yang artinya pengalaman berkendaranya itu akan cukup secara signifikan beda kalau dibandingin sama si Tiggo 8 yang premium atau yang Pro atau yang Pro Max, karena mereka semua punya panoramic sunroof gitu ya. Cuma kalau yang ini tidak ada. Mesinnya 1600 cc turbo, ini adalah mesin yang sama yang digunakan oleh Tiggo 8 Premium. Itu juga mesin yang sama yang digunakan oleh Omoda 5 GT bensin. Jadi tenaganya cukup tinggi, 186 PS dengan torsi 290 Nm. Itu torsi yang cukup lumayan gitu ya. Apalagi kita memikirkan sekali lagi mobil ini harganya 349.500.000.
dan kita mendapatkan tenaga sehebat itu. Disalurkan ke dua roda depan dengan menggunakan transmisi dual clutch 7 speed. Kalau misalnya kita ada di gigi berapanya gitu, misalnya Matic-nya lagi di gigi 5, gigi 6, itu tuh akan kelihatan di layar. Jadi kita juga bisa lihat perpindahan giginya. Dan ini kita langsung mencoba melewati tikungan. Kita langsung merasakan respon setirnya dulu. Respon setirnya tipikal rata-rata mobil Tiongkok zaman sekarang yang menggunakan electronic power steering, itu setirnya ringan. Tapi kalau misalnya ini setirnya terlalu ringan buat saya gitu kan, ada mode sport, kita bisa memberatkan setirnya secara gradual gitu. Nanti akan ada rasa-rasa feel setirnya gitu, dan dia punya bantingan suspensi yang memang cukup meredam gitu. Jadi memang dia harus bisa meredam adanya kendala-kendala di jalanan Indonesia gitu. Jadi rasanya tuh kayak smooth banget gitu. Refinement di mobil ini enak. Dan itu juga didukung dengan kekedapan kabinnya bagus, peredamannya juga bagus. Kita kalau nutup pintu juga padat kan, berat gitu. Jadi kita bisa merasakan mobil kedap. Dan visibilitas ke depan, samping, belakang itu juga cukup bagus. Bagian belakangnya sendiri memang karena kaca spion di sini cukup cembung, jadi kita nggak hanya ngelihat visibilitas di belakang, tapi kita juga mudah untuk melihat penumpang kita di belakang. Jadi kita juga bisa berinteraksi dengan cukup aman gitu. Sekali lagi ingat, mobil ini 349.500.000. Ini dia punya value for money yang sangat baik. Rasa berkendaranya yang kelasnya di atas harganya jauh. Ini sekali lagi luar biasa. Akhirnya sudah merasakan si Chery Tiggo 8 Comfort ini. Dan kesimpulannya ya memang sih, ini 349 juta sudah bisa mendapatkan kayak ginian ini. Dalamnya kedap, suspensinya enak, bawahnya juga enak, halus, smooth gitu ya. Ini bukan 349 juta harusnya, tapi mereka bisa menjualnya di harga segini. Ini bisa menjadi pilihan yang sangat reasonable bagi kalian. Nah, kalian ada pendapat lain? Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel YouTube Lucknuts Auto Junkies. Dan juga kalau misalnya kalian mau tahu informasi terbaru soal otomotif terbaru di Indonesia atau yang unik-unik gitu ya, kalian bisa main ke Instagram kami di lucknuts_aj. Terima kasih sudah menonton video ini. Segitu aja dulu. Thank you for watching. See you again in the next video. Ride safe and Godspeed.